ini sosok yang unik dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Seorang yang kaum marginal, gitu. Proksi yang mau dimainkan oleh elit politik, saya tidak sebutkanlah nama partainya. Bagaimana kejadian A, kejadian B, kejadian C dia rangkaikan dengan tujuan akhirnya bagaimana mendowngrade bahwa Jokowi itu adalah pembohong besar. Sobat Leader, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Seperti saya Frindolu, bersama tamu-tamu saya yang terhormat, yang selalu saya sapa My Leader. Dan Sobat Leader, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terkenal sebagai prajurit terdepan pembela mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namanya pasti tidak asing lagi, Bung Andi Azwan, BB Bus MBA. Saya belum tahu nih apa BB Bus ini seperti apa, tapi beliau itu sebelumnya adalah Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania. Nah, sekarang menurut beliau sudah bergabung menjadi Rumah Prabowo Gibran. Rumah Juang Prabowo Gibran. Rumah Juang Prabowo Gibran. Saya melihat Anda begitu tetap semangat, ya, nggak pernah pudar, nggak pernah turun. Setiap tampil, apa yang motivasi Anda seperti itu? Semua partai pada 2012 itu Pilgub itu kan ke fokus semua. Ibaratnya mau lawan kota kosong lah istilahnya begitu. Dan kita melihat bahwasanya Jakarta butuh suatu fresh blood lah, pemimpin yang mempunyai darah segar dan juga pemikiran out of the box. Bagaimana membangun DKI ini bukan dengan paten-paten yang dari pendahulu-pendahulunya gitu loh. Ya kan, harus berani untuk itu. Dan kita melihat juga pada saat itu memang tinggal hanya dua partai, PDIP dan Gerindra pada saat itu ya. Gerindra masih kecil lah ya dibandingkan partai-partai besar itu, walaupun sudah ada di DPR pada saat itu. Nah, saya melihat pada saat itu dan juga almarhum Pak Taufik, waktu itu ada ketua DPD Gerindra itu mengusulkanlah nama Pak Jokowi ini. Dan Pak Jokowi memang Pak Prabowo itu sudah senang. Pokoknya dia pikiran Pak Prabowo pada saat itu Pak Jokowi. Nggak ada yang lain gitu. Itu Jakarta pada saat itu. Ya. Nah kemudian ya usahanya beliau tuh Pak Prabowo. Makanya saya bilang Pak Jokowi juga punya hutang budi kepada Pak Prabowo. Itu nggak bisa dinafikan untuk itu. Karena saya juga ada di sana pada saat itu. Bagaimana pergolakan di sana itu. Bagaimana ibaratnya, ya ini David lawan Goliat yang dikatakan ceritanya seperti itu. Akhirnya bagaimana proses-proses yang berjalan itu terjadilah suatu duet yang dikatakan duet out of the box. Ya kalau kita lihat ya seorang yang namanya Basuki Cahayapurnama Ahok yang sebagai representatifnya dari Gerindra berani menampilkan seseorang katakanlah quote-unquote itu minoritas untuk menjadi pemimpin suatu ibu kota negara ini kan nggak main-main. Betul. Ini gebrakan maju dari Pak Prabowo pada saat itu sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, belum sebagai ketua umum Gerindra pada saat itu. Nah keputusan itu memang keputusan yang tepat akhirnya. Dan memang habis itu kan setelah jadi gubernur Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo. Nah itulah hebatnya ya. Itu keren ya. Keren itu politik Indonesia. Kita nggak bisa menduga politik Indonesia yang itu. Kan saya dengarkan yang keluarin duit paling banyak kan dari Hasim Gerindra. Itu kan diomong di mana-mana. Itu nggak bisa dinafikan. Itu keniscayaan yang terjadi pada saat itu yang mengeluarkan dana besar itu adalah dari Pak Hasim dan Pak Prabowo. That's politik. Jadi sebenarnya apa yang kurang dari situ kan tidak ada, iya kan? Tapi yang saya melihat 2 kali dia berhadapan head to head dan keras itu sampai banyak yang korban itu kan. Dan Jokowi memenangkan semuanya. Ya kalau saya katakan itu adalah takdir. Kalau kita ending ya ke sana. Proses-proses yang berjalan secara politik itu memang menarik.
dalam diri saya sendiri itu pergolakan juga. Tapi Anda tahu persis kan dari 2012 berarti sampai hari ini kan masih konsisten. Masih ini. konsisten. Walaupun Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, tetap saya. dan tidak mundur. Tidak. Ini harga sebuah sikap profesionalisme. Jadi pertanyaan orang saya bukan profesionalisme, keyakinan pribadi saya. Soalnya kalau kita bicara profesional, itu mau dibunuh kayak apa ketika penculikan tuh atau di mana-mana. Kalau bicara profesional ya, dia nggak akan kasih tahu bosnya di mana gitu kan, ya kan? Mau dibunuh pada akhirnya. Nah, ini kan ada buka satu-satu. Kan ini namanya artinya gini. Kalau kita bicara profesionalisme, artinya kita berbicara suatu menerima atau memberinya. Quote unquote-nya gitulah. Bekerjalah secara profesionalisme kan begitu kan. Kalau saya katakan keyakinan pada diri saya. Kenapa keyakinan pada diri saya? Karena saya sejak 2012 sampai sekarang saya tidak pernah ada penugasan sebagai komisaris atau jabatan apa enggak. Nggak dapat. Tidak sama sekali. Nggak ditawarin. Tidak ditawarin dan tidak sama sekali. Kok kalau nggak ditawarin kok Anda begitu total itu loh memainkan peranannya itu sampai dan tidak berubah gitu. Ini yang bagi saya sesuatu yang menarik. Ya itulah saya bilang. Karena saya ingat di keluarga saya itu adalah katakanlah keluarga yang memegang amanah itu. Pernah nggak ada momen Anda nyerah? Kalau kita ada perasaan, gue nyerah aja nih. Gue kan kerja sekian lama juga nggak dapat apa-apa. Sementara yang lain sudah dapat jadi menteri, sudah jadi ini semua. Saya yang menarik buat saya itu, yang membuat kekuatan saya adalah istri saya dan anak saya. Mereka tahu mempunyai suami seorang aktivis, mempunyai suami artinya mensyukurilah apa yang saya dapat itu dia mensyukuri mereka. Karena fokus saya itu cuma satu untuk keluarga saya dan anak saya itu adalah dia itu mempunyai pendidikan yang bagus. Untuk bekal dia jadi mandiri. Saya tidak membekali mereka itu dengan harta, tidak. Yang saya bekali kepada mereka adalah ilmu pengetahuan, agama yang bagus, ya. Kemudian adalah mandiri dan berani untuk berdiri sendiri. Tapi apakah mereka pernah dari keluarga atau anak atau apa menegur atau menyarankan supaya janganlah pasti anak-anak itu kalau yang masih sekolah pasti anak-anak kan nonton semua gimana tuh? Ya itu saya tidak membohongi hal itu. Memang mereka merasa bilang apa? Papa, saya bilang gini saja. Semua sosial mediamu kau hilangkan nama Papa di belakangnya. Iya. Satu itu. Yang kedua saya tidak pernah memposting keluarga saya. Saya nggak mau itu. Makanya dibilang mungkin saya agak pasif untuk di sosmed itu. Karena saya bilang kalau saya muncul gitu pasti akan orang menyerang gitu. Sampai sekarang saya diulak-ulik semua. Dicari sama kelemahan saya itu apa. Gitu loh. Tapi buat saya itulah konsekuensi dari suatu perjuangan. Karena suatu perjuangan itu kalau kita diberikan amanah, penugasan dan semuanya kita terima. Kita tidak akan menolak untuk kita. Tapi kalau kita meminta sesuatu dan begitu seperti apapun kita akan kerjakan untuk tuannya misalnya, itu bukan tipe saya, gitu. Ya. Tapi melihat seorang teman, seorang sahabat yang murni ketika dia dalam kesusahan, bukan dalam kesenangan. Betul. Itu what a man are for, what a friend are for. What a friend are for. Kalau kita hanya melihat orang dalam waktu kesenangan saja, ya itu. Sekarang ini kayaknya di negeri ini teman jadi tipis ya. Teman jadi tipis, kata maaf itu susah diucapkan sekarang. Susah kata maaf dan memaafkan itu susah sekarang. Itu bahasa paling mahal itu sekarang. Anak-anak saya, satu jadi dokter, satu jadi wartawan. Apa yang saya buat, kan hidup saya ini, kalau lihat di Google tuh hanya berjuang aja terus. Melihat saya pikir apa yang saya benar ya saya jalanin. Kayak di leader ini artinya saya memilih untuk mencari pemimpin dan tidak boleh berhenti mencari pemimpin. Jangan hanya kita melahirkan penguasa. Betul. Kan
hasil riset saya, kita paceklik kepemimpinan. Ya. Bahkan surplus penguasa. Menurut Anda gimana komentaran? Itu benar kenyataan yang ada gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau di universitas ya, terus juga dia organisasi massa di daerah ya, atau organisasi OKP itu kan banyak sebetulnya. Sebetulnya itulah kawat candara di muka untuk menciptakan leader, the new leader untuk ke depan gitu. Dulu yang dititipkan seolah-olah dititipkan Jokowi di pemerintahan Prabowo, dan itu sudah cukup banyak yang dicoba. Anda kecewa nggak itu? Saya nggak kecewa. Jadi begini, kita mesti juga tahu bagaimana presidensial system itu. Kan. Presidensial system itu ya bahwa menteri-menteri ada pembantu, siap diangkat dan siap dicopot. No hard feeling untuk bicara itu ya. Tapi yang jelas ini, orang kan selalu mengatakan ada dejokowisasi, ada demegawatisasi, ya kan? Semua kan mengatakan itu, mencocok logi seperti itu. Kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ketika masuk di dalam kabinet 2019 sampai 2024 itu sebagai Menteri Pertahanan, itu adalah bagian dari pemerintahan Jokowi. Kalau saya katakan quote unquote itu udah Jokower juga sebetulnya. Adalah Menteri Jokowi yang terbaik sebagai pengganti Jokowi. The next leadernya kan begitu. Terjadi 3 periode misalnya, pasti mereka harus dukung juga kan. Ya, bagaimanapun tertinggi ya. Ya, kalau konstitusi mengatakan itu bisa terjadi 3 periode, itu adalah konstitusi. Kita harus follow the constitution kan begitu. Ya. Tapi kan memang itu tidak terjadi karena kan semua konstitusi kan produknya dari DPR untuk itu. Betul. Ya. Jadi benar kita harus punya personality, professionality, and integrity. Integrity. Itu yang masalah terakhir itu. Integrity itu yang sulit. Kejujuran, semua untuk membawa rakyat sejahtera itu kita nggak bisa ngomong kalau nggak punya integrity. Ya. Disitulah arahnya. Ya. Bagaimana mencerdaskan bangsa ini untuk mereka bisa sejahtera, rakyat itu. Bung Andi, saya ini melihat dan saya ingin mengklarifikasi sekaligus ya. Semua yang ada di media, semua yang dikatakan itu, misalnya Joman itu adalah buzzer-nya buzzer bayaran. Oke. Apa itu benar? Enggak, tidak benar itu. Kalau kita bicara gini, buzzer itu adalah bergeraknya di bidang sosial media kan, banyak kan begitu. Ini pergerakan nyata seperti relawan-relawan lainnya turun ke jalan ya gitu kan. Sebetulnya relawan politik itu bisa bertransformasi sebagai relawan ya, baik itu relawan pendidikan, relawan kesehatan ya, dan relawan dalam bencana misalnya. Itu bisa bertransformasi itu karena mereka itu dekat dengan masyarakat. Dia paham betul daerah-daerah yang mana yang selama ini ya dia gawangi itu menghadapi masalah atau tidak. Mereka lah tangan-tangan yang langsung yang bisa membantu pemerintah untuk memberikan program pemberitahuan atau edukasi kepada masyarakat yang paling bawah tentang program-program pemerintah. Mereka bisa dipakai untuk itu. Ya, kan sekarang itu mencoba bagaimana, karena juga paham Jokowi menjadi presiden itu juga bukan hanya kekuatan partai. Kekuatan dari relawan itu yang terhimpun, yang kemudian bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena masyarakat juga melihat relawan itu bukan sesuatu yang katakanlah relawan yang tebar-tebar duit atau apa kayak gitu. Tapi relawan yang benar membantu mereka dalam kesusahan, tidak bisa katakanlah tembus ke dalam pemerintahan daerah langsung atau apa. Karena ada barrier dari mereka itu. Mereka lah jadi sebagai middleman-nya lah untuk itu. Bung Andi, ketika Anda tampil di media, Anda bicara tegas membela beberapa hal soal isu-isu yang mengenai ke Jokowi dan Gibran hari-hari ini. Dan kemudian ada pernyataan dari Jokowi. Pernah nggak Anda kok Pak Jokowi ngomong begitu gitu loh? Kan banyak statement Jokowi yang sedikit-sedikit itu lalu diulik sama media dan itu ada statement Jokowi yang kok berbeda dengan saya gitu loh, apa yang saya lihat. Saya selama ini tidak berbeda.
Karena yang jelas begini, saya tidak akan mengucapkan sesuatu kalau itu tidak diucapkan oleh Jokowi. Nah terakhir, yang Ya. terakhir ini kan soal apa ya? Jokowi kasih statement 2 periode. 2 periode Ya. itu kan jadi rame itu. Statement itu kan terlalu jauh melihat bahwa sudah masuk ke politik, bukan lagi yang seperti Anda ngomong untuk membantu rakyat yang susah, bla bla zaman itu. Ya. Jadi begini, kalau kita bicara itu adalah konsumsi internal dari relawan, hasil diskusi kecil gitu, ya. Jadi Pak Jokowi meminta bagaimana continuity untuk pembangunan setelah pasca dia lengser dengan pemerintah sekarang Prabowo Gibran, dan penugasan kepada seluruh relawan untuk membantu full semua program-program dari pemerintah Prabowo Gibran. Artinya kita itu harus kompak gitu loh, solid untuk bersama-sama membantu itu. Kata-kata 2 periode itu, kita juga mengingatkan waktu dulu Pak Prabowo di acaranya Pak Tidar, kan ada mengatakan Pak Prabowo sebaiknya 2 periode. 2 periode kan dia tolak itu. Ya kan, bahasa politik kan bisa begitu. Bung Frans itu bertemu dengan Pak Jokowi dengan mengatakan inilah pengurus Badan JP yang baru. Ya kan, dia dihadangkan sama doorstop sama wartawan, ditanya apa saja sih yang dibicarakan di dalam. Ya mungkin terlontar kata 2 periode itu. Nah ini yang membuat ini ada good newsnya, ada sesuatu yang bisa kita olah kan gitu. Insting wartawan kan muncul kayak gitu loh, ya kan? Dikonfirmasi lah dengan Pak Jokowi, ditanyalah Pak Jokowi, apa benar ada permintaan 2 periode? Kan Pak Jokowi tidak bisa menjawab dulu kan. Apakah Pak Jokowi harus berbohong? Kan enggak. Kan selama ini mengatakan, ini orang-orang pembenci Jokowi ini, Bapak Jokowi ini adalah pembohong besar gitu. Ada istilah sen kanan, belok kiri, ya kan? Dan dia kan katakan langsung, ini memang saya katakan dan instruksikan kepada seluruh relawan saya. Jadi, internalnya gitu. Dalam konteks politik, what's wrong with that? Ya. Nggak ada yang salah sebenarnya dalam konteks politik. Betul. Ya. Tapi dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih belum cerdas, miskin, itu yang mungkin menjadi keprihatinan. Menurut Bung Andi, ini kenapa sih tuntutan orang kan Pak Jokowi bisa kok menyelesaikan itu cepat. Tunjukkan aja saya, iya kan? Kan sekarang kan akhirnya merambat ke Gibran gitu. Sebenarnya Gibran lagi kerja, lagi berkuasa, ini wakil presiden loh. Tapi kemudian karena gara-gara ini merambat ke sini, jadi ini nggak putus-putus. Jadi ini ada grand design sebetulnya. Karena kita melihat ini bukan akhir-akhir ini. 2020 sudah. 2009 maksudnya? Enggak, 2020 Oh, sejak awal. 2020? Bukan 2025. Ya memang awalnya juga kan kasusnya Bambang Tri ini yang membuat namanya Jokowi Undercover, yang totally itu adalah buku, menurut saya, buku fiksinya Bambang Tri gitu loh. Maksudnya jadi hayalan. Maksudnya buku ini yang mempromosikan Jokowi begitu? Buku ini yang pertama yang katakanlah yang membuat sisi gelapnya Pak Jokowi menurut mereka, ya, yang harus ditelusuri lagi, harus ini lagi. Kalau menurut saya itu adalah buku fiksinya dari pembuat buku itu. Iya, karena namanya wartawan kan nulis fiksi kan, kalau itu. Ya kan gitu kan. Ya. Nah, karena nggak ada, mau katakan kalau buku ilmiah kan ada studi komparatif. Ya. Metodologinya juga jelas, bahasanya itu runut, nggak lompat-lompat, ya kan. Dan foto seperti ini itu kan jelas gitu loh. Artinya ini bukan suatu foto yang direkayasa, juga suatu foto yang memang terjadi pada saat itu. Tapi perlu nggak? Kan ini bak bola salju, bergulir makin gede. Muncul purnawirawan, muncul pokoknya macam-macam kelompok muncul. Di medianya Anda sendiri, ya kan? Hadapi Jokowi, ya kan? Di sisi sana ada Jokowi dan Gibran, ya kan? Kenapa nggak selesaikan? Atau ada yang saya bilang bahwa ini maintaining rating, apa begitu? Kalau politik kalau secara politik itu ya saya memahami. Kalau memahami dari sisi politik ya, bahwa maintaining rating harus dengan berbagai cara apa saja.
Ya, kalau kita bicara politik, banyak sekali jawaban-jawabannya kan. Banyak sekali persepsi-persepsinya, tergantung dari orang menilainya dari mana gitu. Yes. Ya kan? Kalau kita bicara politik. Kalau kita bicara dari sisi hukum, ini sudah ijazah beliau sudah bahan materinya. Pergolakan-pergolakan yang ternyata di dalamnya seperti apa itu sudah dilalui dengan ya macam-macam riak-riaknya, dinamikanya gitu. Sekarang posisinya itu adalah di Polda Metro Jaya. Ya kan, Polda Metro Jaya, dan tinggal menunggu bagaimana ketetapan dari hasil gelar perkara dari Polda Metro Jaya. Itu ada 500 lebih barang bukti, 100 lebih saksi, termasuk saksi ahli. Ya, artinya tinggal menetapkan setelah gelar perkara itu apakah tersangka, apakah SP3. Nah, jadi kalau menurut saya case ini udah masuk semifinal. Buat saya. Ini dari hukum, dari sisi hukum. Dari hukum. Dari sisi hukum. Menurut saya dari sisi leader. Oke. Ini kita bicara leader. Ya. Kan saya ingin melihat dari Jokowi kok mau menyelesaikan ini hari ini pun orang akan luar biasa, Mas. Sekarang kalau Jokowi muncul, ini loh saya. Weh, itu banyak sujud syukur itu. Sebelumnya sebelumnya ya kalau itu dia mau kalau datangnya baik, dan karena sudah ditunjukkan sebetulnya ijazah aslinya itu. Nah, maksud saya karena waktu itu kan media, dikasih ke media, tapi nggak boleh foto juga. Ya. Yang ada nih kan Sandi itu, anggota PSI yang tiba-tiba munculnya, sehingga itu menjadi ramai sehingga diteliti ke sana kemari. Tapi kalau nggak dimunculkan juga mungkin nggak akan jadi sebetulnya salah juga nih Bang. 2020. Roy Suryo sudah melakukan itu. Cuma dia hanya fotokopi. Entah dia ambil fotokopinya dari KPU misalnya. Ya kan? Dan itu sudah diulik sama dia. Dan mereka terinspirasi 24 Februari 2020 sama 25 Februari 2020. Berarti mereka terinspirasi dari si siapa ini ya? Sandi itu 2025. 2005, dia Sandi baru. Tapi dia kan selalu mengatakan bahwa itu meneliti punyanya Sandi kan. Padahal 2020 udah kerja. Saya kan bertanya ini. Ini kan semua terinspirasi dari yang saya wawancara mereka. Ini supaya cover both sides. Saya kan wawancara mereka kayak RRT itu Roy, Tifa dan saya bukan RRT ngomongnya tuh. Iya. Bukan RRT singkatannya. Apa? Teroris. Tifa, Roy dan Rismond. Oh, jadi sebenarnya ringkasannya teroris. Oh, keren juga ini baru nih. Kalau mereka bilang TRRT. Nah, tadi Bang Andi ini untuk juga mengklarifikasi sejumlah hal. Nah, yang saya dapat adalah mereka terinspirasi dari wartawan yang masuk penjara itu, siapa namanya? Bambang Tri itu. Bambang Tri. Terinspirasi dari situ lalu menggugah mereka untuk meneliti sejak 2000 itu kan. Nah, baru dah meneliti itu. Ya, dan tahun ini makin gencar ke sini kan. Tapi yang persoalannya yang saya pingin, walaupun sekarang sudah di polisi, berarti kan kalau sampai masuk ke meja hijau, pasti ada yang korban. Ya kan, pasti kalau pidana ya masuk penjara. Dari sisi leader, saya kok prihatin, Bung Andi. Saya ingin Pak Jokowi itu keluar sebagai leader, dan pada momen itu dia kasih maaf. Ini menarik, Bang Fred. Sebetulnya Pak Jokowi menawarkan itu, tapi mereka dengan gagahnya mengatakan tidak mau. Ya namanya orang lagi euforia. Karena merasa dia paling tinggi, udah paling hebat dan merasa sudah ini. Mas Andi, Pak Jokowi itu leader, pemimpin nasional. Artinya satu orang pun yang dia bawa ke penjara itu menjadi catatan yang kurang pas. Walaupun dia menang, ya kan? Nah, maksud saya bisa nggak itu dia muncul sebagai leader supaya menyelesaikan ini persoalan yang berkelindahan ini, saling kait-mengkait ini banyak sekali, dan tahu nggak ini bisa terjadi bahwa negara tersandra. Semua tersandra dalam hal ini kan, semua terlibat kalau terjadi sesuatu, benar nggak? Jadi sedikit saya mungkin mengilustrasikan dulu sebetulnya, ya Pak Jokowi itu tidak ada niatan untuk melaporkan ke kepolisian, ya. Tapi yang dilakukan oleh mereka ini memang sudah mencapai batas batas kewarasan kita, gitu, batas dari etika dan adab itu. Itu masalahnya. Bagaimana mereka itu bisa menggeruduk rumah Pak Jokowi dan ingin
apa yang namanya jargon-jargon sarkasme itu diucapkan oleh mereka. Pantas seperti itu tidak? Ingat nggak Nelson Mandela? Nelson Dikencingin sama Paham. dia pada akhirnya dia. Ya. Dan Prabowo sekarang melakukan itu banyak hal. Saya paham itu untuk itu. Seseorang yang mungkin 1 dibanding 1 juta orang baru ada seperti itu. Tapi yang kita lihat ini adalah suatu pembelajaran juga. Seorang presiden dan contoh mantan, Bung Karno. Bung Karno proklamator presiden cukup lama itu 20 tahunan. Pada akhirnya dia harus di Wisma Yaso, tapi dia tidak melakukan apapun demi bangsa dan negara. Tapi kita lihat dulu supremasi hukum seperti apa? Ya, itu era militeristik. Era militeristik. Sekarang ini ada supremasi hukum kan di atas. Semua warga negara sama di mata jadi hukum. mengetes ini kekuatan hukum sampai di mana kan? Ya, ini pembelajaran hukum yang baik juga sebetulnya. Pembelajaran hukum baik juga, bahwasanya kalau dia masih berkuasa dan melakukan itu, pasti dihujat di mana-mana. Tapi saya punya keyakinan di ujungnya Jokowi ambil langkah seorang leader. Saya setuju sekali, saya ya tahu, karena berpikir. Gaya berpikir dia bukan seorang yang namanya balas dendam, tidak ada dalam diri dia. Bung Andi, ini luar biasa. Saya senang bisa bertemu orang yang karena mungkin latihannya banyak di media kali ya. Jadi beliau ini enak kita ajak ngobrolnya, paham bener. Tapi pertanyaan saya satu, pernah ada komunikasi dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini atau sudah berapa lama? Kita komunikasi. Mungkin lingkaran istana. Enggak, kita komunikasi juga. Terakhir kapan? Sebulan yang lalu. Apa ya? Ya kita diskusi biasa. Apa yang dia tanyakan kepada Yang pertanyaan kalau saya kan biasa tanya gimana keadaan Bapak gitu kan. Dan saya pada saat itu juga saya ikut seperti dengan masyarakat yang lain, ngantri gitu. Karena tiap hari itu penuh. Bukan apalagi kalau Sabtu Minggu. Saya juga bilang ini kapan endingnya kayak gini. Bayangkan setiap hari tuh. Saya tanya pada saat itu. Kosnya besar sekali Bung Andi ini untuk itu biaya sendiri itu. Sendiri mereka. Itu yang menariknya. Saya tanya dari mana? Pakai bis nih. Ibu pengajian ada 4 bis dari Madura. Ya Bung Andi sendiri kan sudah berapa tahunan ini. Ya. Anda bukan punya jabatan apa, Anda hanya jalan single fighter untuk membela dan sekarang tinggal seorang diri. Menghadapi orang-orang hebat semua yang bilang, wah dengan kerasnya kalau dalam perdebatan saya lihat kalau semua yang bicara Anda kalah itu. Tapi begitu Anda muncul bicara mereka juga pusing juga gitu. Saya paling intinya begini, Kanda. Artinya kalau kita ingin berdebat kita memang harus paham juga materi perdebatan itu apa. Nah, strategi komunikasinya apa. Dan jangan lupa kita jangan sampai omon-omon aja. Berkutat dengan bahasa-bahasa kalbu, bahasa-bahasa yang indah-indah. Tanpa didampingi oleh data dan fakta. Itu yang paling penting untuk itu. Karena kita ini mengedukasi masyarakat, bukan mengadu domba masyarakat. Intinya kan begitu. Sebelumnya saya ini adalah defend. Dikatakan begini ya kita memberikan fakta dan data saat defend. Tapi itu tidak rupanya. Hal itu tidak disukai gitu loh. Menurut saya tidak masuk ke sanubari masyarakat. Ada yang bilang ke saya, bilang begini, Bung Freddy, itu Bung Andi nggak mungkin kerja sendiri. Itu Jokowi itu punya di bunkernya 11 triliun. 11.000. Banyak banget tuh uang 11.000 triliun. Jadi kalau itu Subhan saya tahu tuh better yang ngomong itu. Subhan tuntut 125 triliun kecil itu masih ada 11.000. Luar biasa. Jadi itulah. Kok apa pernyataan seperti itu apa komentar Anda itu? Ya, saya bilang sontoloyo. Sebuah komentar dari seseorang yang tidak mengetahui siapa Pak Jokowi. Apakah dia bertemu dengan Pak Jokowi dan membuat suatu asumsi jahat mengenai ijazahnya. Saya bersyukur karena dia bercerita tahun 2012 waktu Pak Jokowi jadi gubernur dan saya ada di sana. Dan saya bilang kepada orang itu, ya kan, kamu itu bukan dari bagian yang namanya tim kampanye Pak Jokowi pada pilgub itu. Saya nggak kenal dia. Karena apa? Dia katakan pertama itu ya, dia muncul itu dan berbuat heboh negara kita ini. Bahwa itu Menteng 22.
kan saya langsung bantah. Iya, Berarti orang ini bukan bagian dari kami. Karena saya paham betul nih siapa-siapa yang di markas itu. Namanya Jalan Borobudur nomor 22. Dan saya juga tahu akhirnya dari mana dia dapat informasi. Gitu. Ini kan proksi yang mau dimainkan oleh elit politik. Saya tidak sebutkan lah nama partainya. Ya, biar masyarakat pasti juga tahu partainya siapa. Dimainkan oleh politik itu. Ya. Bagaimana kejadian A, kejadian B, kejadian C dia rangkaikan dengan tujuan akhirnya bagaimana mendowngrade bahwa Jokowi itu adalah pembohong besar. Ya kan? Saya yakin seorang yang baik karakternya, apapun itu pasti tangan-tangan Tuhan itu akan berjalan di sana. Bung Andi pernah dalam 1 bulan terakhir pernah komunikasi dengan Gibran? Baru 2 hari yang lalu. Oh, baru 2 hari. Di istana. Nah, terkait tuntutan 125 ya ketawa triliun dia ketawa. Dia bilang, biarin aja mas. Santai, sangat santai. Nggak terpengaruh itu. Ya kalau saya bilang ya Subhan Palal itu ya yang kemarin baru di sini nih. Baru dari sini ya. Saya kan debat sama dia nggak bisa jawab. Apa sih motivasinya? Saya udah tanya itu juga. Dan dia Nggak single fighter. Dia bilang, wah saya hanya ini. Ya, Anda mencari sensasi untuk itu. Saya bilang, pasti di NO. Di ujungnya, keputusan akhirnya. Iya, pasti NO. Ya, dia akan katanya banding lagi, naik. Ya silakan, memang itu rencana jangka panjangnya kan begitu. Saya bilang, dan saya sampai bertanya, napas mesti panjang ini. Dia bilang dia ambil doa dari Pak Jokowi. Ambil apa? Doanya Pak Jokowi supaya umur panjang. Saya bilang, jadi apa ini? Kalau dari sisi intelektual kita, ya sisi kewarasan kita, ini kalau saya sebutkan ini namanya Brian Riot gitu lah. Artinya cara berpikirnya dia itu adalah ya membuat dia senang, membuat orang itu jadi tidak senang gitu aja. Tidak berdasarkan data dan fakta. Oke, biar itu perjuangan Mas Merry. Perjuangannya ya. Nah ini kan dari sisi saya. Kalau leader itu harus dari elevator view. Jadi buat cover side. Biar kita lihat. Saya juga angkat semua. Iya betul. Saya biarkan supaya negara ini kan negara hukum. Biar berproses seperti apa gitu. Betul. Kan. Saya setuju. Nah, Bung Andi sendiri, bagaimana Anda menanggapi? Karena saya udah wawancara Roy, Tifa dan Rismond yang Anda sebut teroris itu. Iya. Kalau saya ikuti, saya nggak punya singkatan, tapi Anda punya, dan mereka punya RRT namanya. Ya dia punya juga singkatan ke kita, Termul kan? Termul, jadi teroris, Termul teroris. Apa tanggapan? Kalau Termul itu namanya terlalu mulia. Iya, bagus tuh. Terlalu mulia. Terlalu mulia. Jangan terlalu, kalau terlalu biasanya jelek gitu. Mulia aja, sangat mulia. Sangat mulia. Apa tanggapan Anda terhadap perjuangan dari 3 tokoh itu? Ya, kalau saya apa yang dia lakukan perjuangan itu kita juga apa ya kan menurut saya sesuatu yang memang haknya mereka. Ya, dengan keyakinannya mereka. Saya tidak menyalahkan mereka untuk itu. Kalau mereka melakukan itu memang berdasarkan pure dari scientific itu yang dikatakan itu. Ya kan? Selalu kenapa saya berdebat sama mereka itu mengenai khususnya untuk bukunya. Yang dia Jokowi's White Paper itu. Karena kaedah pembuatan buku itu sendiri, kan buku itu adalah bahasa kalbu. Di mana pemikiran kita, frasa kita itu dituangkan dalam suatu tulisan sehingga pembaca itu bisa mengerti maksud tujuan kita dan mengedukasi masyarakat. Anda udah baca bukunya? Ngapain saya baca bukunya? Kenapa saya bilang ngapain saya baca? Itu adalah kompilasi dari semua. Yang diomongin ini. Ya kan, kompilasi dari semua yang dia kita sering berdebat di TV apa itu dikompilasi semua. Kan saya katakan, mohon maaf, bukunya ini adalah buku sampah. Sebuah buku ilmiah kalau ingin dibuat itu selalu berdasarkan dengan studi komparasi. 1, kedua metodologi. Ya, ketika dia studi komparasi berarti itunya adalah yang distudi ya, yang dipelajari suatu materi itu
ya katakanlah dia bicara ijazah, itu harus ijazahnya asli. Ijazah yang asli yang dia pegang gitu. Bukan ijazah yang diupload oleh seseorang itu dijadikan sebagai studi komparasi. Kemudian yang kedua, harus ada juga ijazah itu yang sejenis tahun dan sama. Kan itu penting untuk itu. Menguatkan dari hasil dari analisa dia. Itu tidak ada. Metodologinya, seperti apa metodologi? Itu tidak jelas. Apa respons Anda ketika Jokowi dituduh sebagai perusak demokrasi? Itu kan salah satu jargon mereka. Ya kan, salah jargon mereka. Apa alasannya? Ya kan banyak. Menurut saya satu adalah yang mereka katakan barisan sakit hati lah. Zaman Jokowi ada organisasi besar yang dibubarkan oleh Pak Jokowi karena arahnya ini sudah merusak dari persatuan bangsa. Kan begitu. Ya mungkin dikatakanlah saat itu ada perusak demokrasi untuk kita. Kemudian kalau dihubungkan itu tentang masalah ini kan perjalanannya panjang kalau kita bicara masalah Pak Mas Gibran jadi wapres itu. Bukan yang murni langsung dari Pak Jokowi kan. Kan saya paham untuk itu. Jadi yang kalau saya lihat ini adalah barisan sakit hati kalau saya. Ya. Dan mencoba bagaimana itu tujuannya 2029 kok. Secara praktikal politiknya 2029 untuk itu. Karena apa? Kekuatan Pak Jokowi ini di masyarakat ini masih kuat. Setahun dia step down-nya hampir setahun masih di atas 70%. Kenapa Pak Jokowi masih bersemangat untuk ini ya? Untuk kalau kita lihat presiden-presiden, apakah dia masih muda dibandingkan presiden-presiden yang lain, atau ada mission yang belum mission unaccomplished belum? Ya kalau secara politik kita lihat ya memang jelas beliau masih punya energi untuk itu dengan pemikiran-pemikiran beliau bagaimana dia bisa menyumbangkan saran atau pikiran beliau untuk Indonesia ini, ya kan? Ini sosok yang unik dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Seorang yang kaum marginal gitu. Nobody gitu loh. Itu sih hampir semua rakyat Indonesia mendukung beliau itu. Karena awalnya itu. Awalnya kan itu. Nah, betul. Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini seperti bapak dan anak. Orang menyangka bahwa beliau ini terpisah atau apa karena tidak hadir dalam reshuffle. Waktu saya di istana itu berbicara beliau. Dia tahu ada reshuffle. Dia tahu siapa yang mau di reshuffle karena ada pembicaraan. Pastilah, dia kan wapres ya. Pembicaraan, orang mengatakan bahwa dia tidak difungsikan, tidak diinikan. Inilah nggak mungkin lah. Pemikiran-pemikiran mereka ya. Artinya ini pengamat-pengamat yang memang sudah terafiliasi dan mempunyai niat dan mau tes water itu. Hanya dilihat dari in front of the door-nya aja. Apakah dia tahu di back door-nya gitu loh. Iya. Bung Andi, ya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan saya ini kadang-kadang mungkin menggelitik atau... Saya senang dikritik-kritik. Saya tidak bermaksud. Saya minum dulu. Ya. Tapi ini kan bola salju, bergulir terus. Ya. Kalau misalnya kita berandai aja, ini berandai. Kalau sudah fatigue, lelah banget lalu sampai pada puncaknya Pak Jokowi akhirnya mengambil sikap. Udah Gibran mundur aja. Gimana sikap relawan? Saya paling pertama katakan tidak setuju. Saya pengen terdepan untuk bicara itu, menolak untuk itu. Kenapa saya bilang? Mundur itu bukan sikap kesatria. Apalagi yang memaksa tanpa data, tanpa fakta, tanpa di luar konstitusi. Ya kan? Artinya kita mengkhianati 58% suara pada pemilu 2024. Itu. Biar bagaimanapun, seorang leader yang berani, leader yang mungkin akan jadi pemimpin kita ke depan, karena dengan umur yang masih muda dan pemikiran-pemikiran yang matang itu, harus berani untuk mengatakan sampai di tetes darah yang terakhir, mempertahankan pendapat dengan secara konstitusi, membuat suatu pembelaan secara konstitusi. Kalau leader seperti itu, leader yang cengeng, bisa berbahaya buat negara kita, gitu.
Tapi kalau secara konstitusi mengatakan dia bersalah, ataukah dia korupsi, ataukah dia apapun juga yang melawan dari konstitusi, saya juga akan terdepan mengatakan sebaiknya mundur. Kalau dia dipaksa mundur, saya kan di depan saya bilang kan kita harus lawan. Keren. Ini baru punya komitmen, bukan profesional yang kita bilang itu. Wani Piro, ya kan? Kalau Wani Pironya hilang ya, Waninya hilang kita. Oke deh, saya teringat Pak Harto. Waktu saya wartawan masih di lapangan. Ketika tahun 98 seru itu, ketegangan petisi 50 dan sebagainya. Ya, dan apa namanya? Pak Harmoko waktu dia Menteri Penerangan sudah apa, kemudian dia ketua umum Golkar dan sebagai ketua DPR juga mungkin ya. Dan beliau menyatakan bahwa minta Pak Harto mundur. Di ujungnya pada akhirnya saya lihat sikap Anda ini juga hampir mirip-mirip. Jadi kalau memang itu harus mundur, tapi kalau itu bertentangan kita harus lawan. Menarik. Karena kalau kita tidak punya stand for yang jelas dalam bernegara gitu, ya negara kita jangan kacau, akan terpecah belah seperti di negara Balkan atau Uni Soviet. Jelas, karena semua itu mereka kan mengincar kita seperti itu. Cara adu domba mereka kan seperti itu. Kita kan belajar untuk lihat, coba. Apakah di sekeliling kita nggak banyak orang-orang mata-mata asing ingin memakai proksi-proksi orang-orang kita? Yeah. Banyak. Ya kan? Disitulah yang mungkin pemikiran dari Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi meminta Pak Prabowo. Karena politik ini kan berubah. Iya. Karena sekarang geopolitik internasional gitu loh. Betul. Tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi diri kita di internasional itu di negara yang dihormati, negara yang disegani. Dan fakta bahwa Pak Prabowo di forum-forum internasional dan sikap-sikap beliau dari awal itu kan konsisten. Walaupun konsisten, nggak ada, dia melakukan kok. Walaupun ini ibarat saya selalu menamakan ini teori makan bubur panas itu di pinggir-pinggir dulu, walaupun diomong panas tengah, tapi yang actionnya dari pinggir-pinggir. Jadi jelas itu. Nanti juga ke tengah juga panasnya. Jadi ini menarik. Tapi by the way, Anda sekarang masuk di rumah Juang Prabowo Gibran. Jokmannya sudah jadi brand. Joman ini kan sudah jadi brand. Apa dia nanti bubar atau dia, karena kalau Anda mesti bangun brand baru lagi sebenarnya Joman ini saya katakan begini, Pak Jokowi sudah selesai sebagai presiden, ya kan? Di situ ada nama Pak Jokowi di dalam itu. Biarlah nama itu ya kita bukan kita tenggelamkan, kata apa, kita tidurkanlah nama itu. Muncullah yang namanya ada kan Prabowo Gibran. Yang beliau sendiri, Pak Jokowi itu adalah menginstruksikan kita semua untuk fokus bagaimana mengawal. Namanya apa tuh kalau pemerintah? Kalau dulu kan Joman enak, di brandnya tuh enak. Jokowi Mania. Kalau gitu. Sekarang Rumah Juang Prabowo Gibran disingkat apa itu? RJPG ya. yang kan Anda kasih RRT jadi teroris. Ya, Termul apa? Jadi apa namanya? Lawan Termul ya. Kalau dia versi dia kan jelek. Kalau kita kan terlalu mulia. Terlalu mulia. Tapi ada rencana bikin partai nggak dari? Nggak ada. Dari kalau banyak itu kalau kita ini bukan latah-latahan lah. Ini menariknya kalau kita ini kalau bicara partai udahlah individu. Silakan masing-masing untuk berpartai, silakan gitu. Itu individu gitu. Bukan sesuatu yang dipaksakan mengikuti dirijen dari orkestra yang kita lakukan kan. Silakan aja. Anda saya lihat sosok yang memiliki integriti yang kuat dalam perjalanan, saya ikuti soalnya. Misalnya perjuangan ini akhirnya Anda gagal, apakah Anda akan minta maaf?
Saya kalau katakan bahwa gagal, saya akan katakan saya telah melakukan yang terbaik. Kalau dikatakan gagal, saya tidak akan katakan gagal, karena saya sudah berjuang untuk itu. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jika Jokowi dan Gibran di kemudian hari terbukti bersalah, biarlah waktu dan sejarah yang menjawab. Terima kasih sudah bersama kami di Leader Channel TV, tempat kita bersuara dengan benar atau menyuarakan kebenaran untuk menggugat keadilan pembangunan bangsa yang hari ini kita masih terus berjuang. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Leader.